Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan membahas sedikit tentang tata bahasa Samaria atau Diqduq Syomronot. Tetapi perlu kita ketahui bahasa Samaria ini terbagi dua, yaitu ada Ibrani Samaria dan Aram Samaria. Di video kali ini yang akan saya bahas adalah Ibrani Samaria. Beberapa waktu yang lalu saya sudah pernah mengupload tentang huruf-huruf Samaria sekaligus diterangkan tentang ayat kitab Bereshit ayat 1 pasal 1 ayat 1 perbandingan Samaria dengan Masoret, di mana di sana yang saya gunakan adalah Aram Samaria. Baik, yang pertama kita mengenal sedikit tentang pronomina atau kata ganti atau Shem Haguf dalam bahasa Ibrani Samaria. Yang pertama kita lihat di sana ada anaki, ya. Artinya saya, anaki. Kemudian ada atta, kamu untuk laki-laki. Berikutnya ada ati, kamu untuk perempuan. Kemudian ada u, dia laki-laki, dan i, dia perempuan. Perlu kita ketahui juga dalam bahasa Samaria, baik itu Ibrani Samaria atau Aram Samaria, huruf het, hei, dan ain ini tidak diucapkan. Bunyinya sama dengan huruf A atau alef. Jadi di sana tulisannya itu harusnya hei, kemudian waw dan alef, tapi dibaca u. Kemudian yang berikutnya ananu, ya. Ananu itu artinya kami. Kemudian atima artinya kalian. Kemudian eten artinya kalian perempuan, atima kalian laki-laki, kemudian imma mereka, dan inna mereka perempuan. Di sini saya berikan contoh dalam kitab Ibrani Samaria ayat kitab Bereshit ayat 4 pasal 4 ayat 9. ويومر شما القن أي أول أيخ ويومر لا يداتي أشومر أي أناقي, yang artinya uyaumer, dan berkata Shema. Nah, Shema ini merupakan tradisi orang-orang Samaria ketika mengucapkan nama. Dalam tulisannya tersebut YHWH atau Yahweh, tetapi mereka mengucapkannya Shema, berbeda dengan tradisi Masoret, di mana mereka mengucapkannya Adonai. Shema berkata kepada Elken maksudnya kepada Kain atau Kabil, ya. Eye Evel. Eye artinya di mana, Evel itu Habil, ya. Ayah, nah ayah itu artinya saudara laki-laki mu ayah. Uyomer la yadati asyomer ai anaki. Kemudian Kain pun berkata kepada Shema atau kepada Tuhan, la yadati, aku tidak tahu, asyomer ai anaki, apakah aku penjaga saudaraku. Nah, di sana ada kata ai yang artinya saudaraku, di mana tulisannya itu akhi, ya, akhi. Karena kaum Samaria ini atau dalam bahasa Samaria ini huruf het ini tidak diucapkan, maka ai anaki. Kemudian ada verba, kita lihat ya, konjugasi ini untuk verba perfect, ya, bentuk lampau gitu ya. Dari kata deber artinya dia berbicara, ini pola yang digunakan adalah pola fi'il, ya. Deber dia mengatakan, debira dia mengatakan perempuan, debirta kamu mengatakan laki-laki, debirti kamu mengatakan perempuan, dan debirti saya mengatakan. Di sini untuk saya dan orang ketiga perempuan, orang kedua perempuan memiliki pola yang sama. Kemudian deberu mereka mengatakan untuk orang ketiga jamak perempuan tidak ditemukan dalam teks, mungkin dalam teks Pentateuchnya tidak ditemukan, sehingga untuk gramatikanya tidak dicantumkan di sini.
Kemudian debirtima artinya perempuan, dan debirnu kami mengatakan. Kemudian ada ayat lagi, kitab Bereshit, Kejadian pasal 4 ayat 1. Wa Adam yada it aba ishtu utar utalat it qenut amir qaniti ish et shema. Yang artinya wa Adam dan laki-laki itu harusnya ada bunyi he. Tetapi seperti kita ketahui he, begitupun he itu tidak diucapkan sehingga dibaca wa Adam yada. Ini kata kerja yaitu mengetahui. Di sana ada huruf ain tetapi tidak diucapkan. Jadi yada it aba ishtu. It aba ishtu. Abba itu Hawa ya. Jadi orang-orang Samaria mengucapkannya Hawa tapi Abba. Abba ishtu yaitu istrinya. Laki-laki itu mengetahui atau mengenali istrinya. Utar utalad. Kemudian istrinya tar artinya mengandung utalad. Nah, di sana huruf u adalah waw ya. Dan sebagai konjungsi di mana ketika ada kata kerja oleh u ini merubah dari bentuk present ke bentuk past. Jadi disebutnya wow konversif ya, merubah makna dari sekarang ke masa lalu. Utarat utalat itken uta umer qaniti ish et shema. Melahirkan ken ya, kain uta umer dan mengatakan qaniti ish et shema. Aku telah melahirkan seorang laki-laki ish et shema atas bantuan atau pertolongan Shema yaitu Tuhan. Kemudian kita lihat nomina. Kemudian di sini ada gendernya. Pertama, nomina feminin dalam bahasa Ibrani Samaria umumnya berakhiran huruf it ya atau huruf he yang berbunyi a atau e. Contohnya weyame yang artinya dan permusuhan. Kemudian ada wo-nya di sana. Di sana bukan maksud dalam kata tersebut, melainkan sebagai konjungsi ya, ini penggalan dari suatu kalimat. Kemudian mane yang artinya hadiah. Dalam bahasa Arab mihnah ya, dibaca mane. Ada pula yang berakhiran huruf et ya, yod dan tau, seperti bunyinya bisa dibaca et atau at. Atau ada dua pembacaan, ada et dan at. Contohnya rasyad artinya pertama. Kemudian mizimrat artinya dan dari buah-buahan. Di sana akhirannya at, beda dengan atasnya akhirannya e. Untuk membedakannya adalah huruf yod sebelumnya. Dalam kata rasyad di sana ada huruf yod, sementara dalam kata mizimrat tidak ada huruf yodnya. Kemudian nomen yang tidak berakhiran huruf atau bunyi tersebut adalah maskulin. Kita bisa lihat ada kata yam, artinya hari, kemudian bet, rumah, lem, itu artinya daging ya, sama dengan bahasa Arab, lahem, tetapi huruf ha di tengah kata tersebut tidak diucapkan sehingga dibacanya agak panjang, lem, kemudian au, ini artinya ayah, abun. Di sini juga dalam bahasa Samaria ini huruf bet ini memiliki 3 pembacaan. Yang pertama dibaca B atau B, kemudian V dan W, seperti dalam contoh ini au, artinya ayah. Kemudian yalat artinya anak, dan kecuali untuk kata arels, walaupun tidak ada akhiran e-nya, kata ini adalah perempuan ya, arels. Jamak sekarang. Cara membuat bentuk jamak dalam bahasa Ibrani Samaria yaitu dengan menambahkan sufiks m pada nominal maskulin. Sementara kita ketahui dalam bahasa Ibrani secara umum adalah akhiran im seperti shamayim, kemudian sferim ya, sfarim dan lain sebagainya. Contohnya yamem hari-hari, ivrem itu orang-orang Ibrani, gamalem itu unta-unta, devarem, kata-kata, dan yalidem, anak-anak. Cara membuat bentuk jamak nominal feminin yaitu dengan menambahkan sufiks atau akhiran ot atau at. Contohnya elamot ya. Elamot itu artinya mimpi.
Di sana ada huruf het yang tidak diucapkan elamot. Kemudian burot, ini dari kata bor, kalau kita jamakan menjadi burot, artinya lubang. Kemudian ada mishfaot, artinya keluarga bentuk jamak ya. Kemudian ada turat, artinya pelajaran. Terakhir di sini saya cantumkan statement pernyataan dari seorang salafnya kaum Samaria yang dikutip dari kitab Tarikh Mimma Taqaddama Minal Aba karya Abu Hasan As-Samiri. Rata-rata orang-orang Samaria ini memiliki nama seperti orang-orang Arab ya, dan beberapa orang Samaria ini yang ada di Gerizim ini mengucapkan atau menuturkan bahasa Arab, yang sebagian lagi bahasa Ibrani Masoret. Kita bacakan yang bahasa Samaria aja ya, karena bahasa Arab insya Allah ini masih mudah ya. Kitab maksudnya huruf bahasa Samaria yang digunakan di sini yaitu Aram, bukan bahasa Ibrani ya. Di sana yang pertama ada kata Muhammad, yaitu tulisnya Muhammad, mungkin mereka membaca Muhammad ya karena huruf H tidak diucapkan. Muhammad, Gabar, ini artinya laki-laki. Kemudian Tab, laki yang baik. Jadi Muhammad adalah seorang laki-laki yang baik. Me'aimen, yaitu yang beriman. Me'aimen, Bella, yaitu kepada Allah, kepada Tuhan. Mitaw, atau bitau, yang berbuat baik. Lekol Ivria, Lekol Ivria, yang berbuat baik kepada seluruh bangsa Ibrani. Gitu ya. Di sini bisa dikatakan Aram Samaria karena kata Gabar di sana itu laki-laki, karena dalam bahasa Ibrani adalah ish, jadi berbeda. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.